Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya dan kita akan membahas tentang belajar copywriting ya. Karena belajar copywriting itu terutama untuk landing page itu sangat bisa kita praktekkan gitu dan tidak sulit. Kesulitan mungkin ada pada teman-teman yang mungkin bingung apa sih yang harus ditempatkan pada landing page. Saya sudah susun, ini hal yang saya lakukan biasanya untuk landing page para klien. Yang pertama adalah kita tentu harus menentukan headline dan headline itu harus headshot. Maksudnya adalah penawarannya itu harus tepat di awal gitu ya. Jadi kalau kita lihat kenapa dimulai dari headline dan teman-teman pasti tahu kalau membaca iklan atau ada kalimat penawaran tentu itu yang dilihat pertama kali adalah kalimat pertama atau judulnya. Karena ada 3 detik pertama yang menentukan apakah iklan itu nantinya akan terus ditonton atau dibaca oleh kita atau tidak gitu. Konsumen juga merasakan hal yang sama. Jadi konsumen dan kita tidak ada bedanya dalam menentukan apakah iklan itu memang cocok untuk mereka atau layak untuk mereka. Kemudian apa sih elemen penting yang ada di dalam landing page? Saya bisa susun menjadi 5. Yang pertama ada headline, kemudian ada USP atau Unique Selling Proposition, kemudian ada benefit, keempat ada social proof. Social proof ini adalah testimoni ya, sedangkan kalau benefit itu adalah apa sih keuntungan bagi konsumen produk kita, untuk mereka itu keuntungannya apa. Kemudian yang terakhir ada call to action. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama ada headline. Kalau teman-teman tahu, saya mengambil contoh di video sebelumnya mengenai riset tentang lipstick yang ada di marketplace. Maksud saya riset tentang kosmetik ya. Dan saya akan menuliskan seperti ini. Keaslian warna lipstick pilihanmu tegas tanpa ragu. Nah, saya menentukan dari mana. Kalau teman-teman bisa lihat, teman-teman, ini adalah salah satu contoh lipstick yang saya jadikan contoh gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa dengan komentar, di sini saya memilih komentar bahwa ada beberapa keluhan yang bisa saya jadikan headline gitu ya. Karena banyak sekali ternyata keluhan dari konsumen, yaitu tentang warna lipstiknya itu tidak sesuai dengan yang ada di contohnya. Maka dari itu, sini saya menuliskan bahwa tegas tanpa ragu di situ ya. Jadi agar konsumen itu bisa memilih produk lipstick untuk mereka itu yang warnanya sesuai dengan yang ada dicontohkan. Contohkannya itu baik dari foto maupun dari video gitu ya. Kemudian ada USP. Jadi apa sih yang unik dari produkmu dibandingkan dengan produk orang lain gitu ya. Dan itu kita kaitkan dengan headline. Di sini contohnya kalau saya perbesar jadi seperti ini ya. Di sini saya contohkan warna tegas jelas sesuai antara sampel dengan produk aslinya. Tidak membuatmu khawatir, warna lipstick pasti cocok sesuai dengan keinginanmu. Karena di sini di contohnya warnanya ada 6 pilihan warna. Dan di sini di gambarnya juga teman-teman bisa lihat ada 6 pilihan warna, bahwa warna ini sesuai antara foto dengan lipstick yang akan konsumen dapatkan gitu ya. Kemudian kita next. Nah, di sini ada benefit. Ya, benefit adalah keuntungan. Keuntungan tentu apa yang akan konsumen dapatkan. Konsumen akan mendapatkan 6 warna dari lipstick yang bisa mereka pilih gitu ya. Di sini teman-teman bisa membaca ada warna cherry, maple, ada sheer, terus ada peach, ada berry, dan ada tangerine gitu ya. Dari 6 pilihan warna ini sebisa mungkin kita
jadikan bahasanya menjadi bahasa yang lebih menarik. Nah, bahasanya adalah yang ada di samping kanan ini, yaitu perkuat fitur 6 warnanya itu. Maka saya punya 3 kalimat. Kalimat yang pertama adalah pilihan warna untuk moodmu sehari-hari, karena warna lipstick adalah warna yang sesuai dengan mood bagi perempuan gitu ya, karena kosmetik selalu berhubungan dengan suasana hati gitu ya. Kemudian ada 6 warna tegas untuk acara resmi, itu juga bisa. Jadi kembali lagi ke dalam produknya. Kalau dilihat dari warnanya, warna-warna ini memang warna-warna yang istilahnya dewasa gitu ya. Jadi cocok untuk dipakai ke acara resmi, misalnya acara kondangan, kemudian acara seperti wisuda, itu juga bisa. Kemudian juga yang terakhir ada 6 warna yang bisa dikoleksi, karena PD itu harus setiap hari. Ini berkaitan lagi dengan keuntungan, bahwa keuntungan dari sebuah produk harus bisa berkaitan juga dengan emosi konsumennya. Jadi untuk apa sih perempuan menggunakan lipstick? Tentu untuk bisa lebih percaya diri. Maka saya taruh kata percaya diri di sini atau PD di sini ya. Kemudian perkuat lagi dengan produk sesuai dengan isinya, packing rapi, tidak penyok, dan memakai bubble wrap. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini saya mencari kata-kata itu dari yang bintang 3 dan bintang 2. Di sini banyak yang mengeluh bahwa produknya penyok, ya kan, kemudian produknya tidak sesuai dengan isinya, lipstiknya di sini dijelaskan ada yang patah. Nah, itu teman-teman bisa menjaminkan produk teman-teman tidak seperti itu, gitu ya. Kemudian ada social proof. Social proof ini adalah bukti testimoni yang disusun secara rapi sehingga bisa dibaca oleh konsumen, gitu ya. Jadi sebisa mungkin testimoni itu bentuknya rapi, screenshotnya jelas. Kalau mau screenshot dari WhatsApp, sebisa mungkin yang jelas. Jadi istilahnya itu fotonya benar-benar jelas gitu ya. Jadi harus oke gitu. Jadi kalau mau yang lebih profesional, teman-teman bisa meminta 1-2 konsumen untuk memberikan testimoni mereka melalui pesan suara atau voice note. Kemudian nanti teman-teman bisa edit ke dalam sebuah video tanpa video suara gitu aja ya, tanpa animasi gitu, tanpa wajah. Jadi agar apa? Agar konsumen yang lain juga merasa bahwa yang membeli produk teman-teman itu memang mereka asli konsumen gitu ya. Dan yang terakhir tentu adalah desire atau call to action di sini ya. Nah, jadi call to action yang diperkuat dengan desire. Misalnya apa? Di sini teman-teman bisa melakukan penegasan terhadap produk teman-teman. Misalnya aja ada promonya adalah setiap pembelian 2 lipstick gratis 1 lipstick gitu ya. Kemudian tombolnya dituliskan chat sekarang. Nah, teman-teman nantinya bisa melihat di sini, ini adalah landing folio. Teman-teman bisa melihat bagaimana menaruh kata-kata itu, strukturnya pada landing page. Kebanyakan dari pebisnis UMKM itu lebih banyak menghabiskan waktu pada desain. Padahal desain dari landing page itu tidak begitu penting kalau pesannya saja tidak sampai. Misalnya di sini ada tentang credit card. Nah, jadi gambar credit cardnya ada, berarti gambar produk teman-teman harus ada. Terus kemudian di sini ada foto orangnya, itu juga harus ada gitu kan. Jadi sebisa mungkin yang simple, yang ringan, tetapi pesannya masuk. Misalnya ini adalah special credit card dibuat untuk developer. Jadi ini credit card khusus untuk para programmer misalnya, seperti itu ya. Itu spesifik sekali, headshot sekali gitu ya. Nah, teman-teman bisa ke landing folio di sini dan teman-teman bisa melihat banyak sekali contoh-contoh landing page sesuai inspirasi dan kategorinya ya. Jadi teman-teman bisa melihat
mana saja yang sekiranya cocok. Sekali lagi, jangan berpaku pada desain, karena desain ini memang pekerjaannya seorang desainer dari website atau front end gitu ya. Kita hanya fokus pada apa sih kalimat yang harus ditaruh pada website ini gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada teman-teman ingin bertanya tentang copywriting landing page, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan kita ketemu di video selanjutnya.